Agustus akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Kiai Haji Isa Ansori LC MHI dengan materi ilmu fikih. Marilah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kajian subuh pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi hari ini dapat bertemu kembali dalam kajian fikih. Dan kita pun sudah pulang dari umroh. Umroh kita ini setiap minggu, Pak. Atau malah setiap subuh ya. Habis sholat subuh, nah kita berangkat umroh dan dalam waktu yang bersamaan kita juga sudah selesai melaksanakan ibadah umroh tanpa ada beban biaya maupun tenaga yang dikeluarkan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang wanita menjadi imam sholat. Dulu pernah agak heboh ini ya. Pernah ya. Bagaimana kedudukannya, bahkan di Amerika Serikat itu pernah wanita menjadi khotib Jumat dan sekaligus menjadi imam sholat. Jadi pada pagi hari ini kita coba angkat bagaimana duduk soalnya supaya tidak selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan di antara para umat Islam itu sendiri. Yang ingin kita sampaikan pertama adalah bahwa memang sholat berjamaah sangat dianjurkan. Kita sudah dapat tahu dan itu memberikan makna yang besar. Sholat berjamaah memang sangat dianjurkan pada sholat fardu dan ada beberapa sholat sunat yang memang dilaksanakan juga dalam bentuk berjamaah, seperti sholat sunat tarawih atau sholat sunat istisqa minta hujan, atau sholat sunat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan Rasulullah SAW sampai menyatakan bahwa sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat kalau dilaksanakan sendirian. Saking bagaimana Rasulullah SAW menekankan perlunya sholat berjamaah itu. Ini ada kejadian di zaman Rasul, sholat zuhur. Salah seorang sahabat terlambat datang. Jamaah sudah selesai, baru dia datang. Ditanya oleh Rasulullah, kok terlambat? Biasanya cepat terus datang. Kok terlambat? Ya disebutlah ada halangan sehingga tidak bisa datang. Kalau jarak jauh sering ada halangan. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada jamaah yang sudah sholat tadi, siapa dari antara kalian ingin membantu saudara kita ini untuk sholat berjamaah? Jadi salah sahabatnya saling
boleh. Sholat duhur sudah, sholat sunat sudah, sholat apa lagi nih kan? Saya ya Rasulullah, ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Nah, maka dia mengimami saudaranya yang terlambat datang. Pertanyaannya, yang menjadi imam tadi sholat apa dia? Kan dia sudah sholat fardu, sudah sholat sunat juga, sebab dia sekarang mengimami sholat. Nah, dia menjadi sholat sunat mutlak, sedangkan makmum yang datang belakangan tadi adalah melaksanakan sholat fardu. Nah, itulah terjadi apa? Satu jamaah sholat, lain niat. Yang satu niat sunat, yang satu niat fardu. Seperti terjadi apa? Satu bantal, dua mimpi ya terjadi. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan jamaah ini juga, seandainya kita sholat sunnah, ada orang makmuman dengan kita, dikira kita sholat fardu. Nah itu ya, jadi tidak usah dibatalkan, terus saja. Habis kita sholat sunnah, nanti dia meneruskan kalau memang dia 4 rakaat, yang 4 rakaat gitu kan. Gak usah membatalkan, Pak aku udah sholat sunnah. Tidak tahu gitu ya. Tapi andaikan tidak mau diimami, bagaimana caranya? Angkat tangan. Ada kejadian ya, ini di masa semuanya di masa sahabat. Kenapa? Karena begini, di masa Nabi dan di masa sahabat itu dalam rangka pembentukan syariat. Jadi seringkali banyak terjadi kejadian-kejadian yang menurut kita aneh, ya, aneh. Tapi itu tidak, ya, memang dalam rangka pembentukan syariatnya. Jadi salah seorang sholat sunat begitu, ada makmum di belakangnya ikut, karena dia merasa tidak mau bergeser dia ke kiri. Mau dia tuh jangan diikuti. Makmumnya ikut, mau bergeser ke kiri itu sampai. Nah sudah, imaman kalau begitu, lepas selesai, aku di sholat sunat, kenapa kau ikuti? Nah, apa kamu udah ngejok tahu? Kau sholat sunat. Nah itulah, maka caranya angkat tangan aja. Kalau memang tidak mau diimami ya, angkat tangan. Itu apa? Karena pahala dari sholat berjamaah itu besar. Kemudian lanjutnya, pria bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pria bisa menjadi imam. Shaf yang paling afdol bagi sholat berjamaah ini, shaf yang paling afdol adalah yang paling depan untuk laki-laki, yang di belakang imam. Shaf yang kurang afdol, shaf laki-laki yang paling belakang. Sampai di dalam hadis dikatakan, orang yang datang ke masjid di awal waktu, hadiahnya, pahalanya sebesar gunung Uhud. Tapi kalau yang datang belakangan, apalagi kalau sholat Jumat yang datang imam sudah naik mimbar, khotib sudah naik mimbar. Nah itu hadiahnya apa? Pahalanya apa? Semut. Pahalanya apa? Semut. Nah. Dan dalam hadis dikatakan ada yang pahalanya dapat unta, ada yang pahalanya dapat telur, ada yang pahalanya dapat semut. Ada yang ini memang tata cara masjid itu begitu. Yang datang belakangan, pulangnya balik duluan. Karena duduknya di belakang. Kalau yang urutan, yang duluan pulang duluan, nah itu apa mengganggu shaf ya, susah keluarnya. Jadi
Jadi sop yang afdol bagi laki-laki adalah sop yang paling depan. Yang tidak afdol, sop laki-laki yang ada di paling belakang. Nah, berbeda kalau wanita. Kalau yang wanita, sop yang paling afdol yang paling belakang. Yang kurang afdol yang paling depan. Nah, itu berbeda itu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi perbedaan tadi, dibuat tabir seperti ini. Ya. Jadi yang sop depan wanita seakan berada pada sop yang paling belakang juga. Soalnya nanti risih kan, assalamualaikum, assalamualaikum, bapak Allah. Oh, rumah di belakang pun. Itu maka dibuat apa? Itulah tabir. Itulah mengerti berbagai masjid, terutama di Indonesia ini ada penyekat itu. Kalau di Arab tidak ada. Saya tidak tahu, bayangkan bagaimana kalau di Madinah atau di Masjidil Haram untuk ruangan ibu-ibu disekat gitu. Waduh, repot ya. Kemudian wanita bisa menjadi imam pada sholat berjamaah kalau jamaahnya semuanya perempuan. Kalau semua jamaahnya adalah perempuan, maka dia bisa menjadi apa tadi? Imam. Bagaimana kalau menjadi khatib dalam khutbah Jumat, dalam sembahyang Jumat? Wanita memang tidak diwajibkan untuk sholat apa? Jumat. Gimana dia mau menjadi khatib? Ya, sholat Jumat bagi wanita adalah sunnah. Ya, sunnah. Dalam sholat Jumat itu ada imam dan ada khatib, dan itu wajib. Nah, bagaimana dia mengerjakan yang sunat itu kan? Sunat untuk berjamaah tadi, atau sunat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka dia akan menjadi khatib pula. Nah, itu ya. Jadi di situ adalah hal yang bertentangan. Jadi tidak wajib bagi wanita sholat Jumat. Ada 4 ya. Pertama, wanita tidak wajib. Yang kedua, orang musafir. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, hamba sahaya. Nah, itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau sholat berjamaah yang seluruh jamaahnya itu perempuan, maka wanita bisa menjadi imam sholat. Gimana kalau ada salah seorang dari mereka, dari jamaah itu laki-laki? Nah, tidak sah. Harus yang laki-laki tadi menjadi imam. Apakah ada azan? Kalau ini kelompok wanita, ada azan? Tidak ada azan. Jadi kalau itu seluruh ruangan itu memang wanita semua, atau dimasuk wanita semua, nanti satu tidak ada azan. Jadi maaf ibu-ibu, tidak bisa azan tuh ya. Walaupun suaranya merengking bagus, tidak bisa azan. Dan tidak bisa lomba mengikuti lomba azan. Ada tak lomba azan itu yang wanita? Ada? Tidak ada ya? Karena tidak terpakai juga. Itu tidak ada azan, yang ada iqamah saja. Ini ada beberapa dalil sebenarnya yang kita tampilkan. Jadi pada seorang ibu dari sahabat Rasul masa Nabi, seorang wanita namanya Ummu Warqah, disuruh oleh Nabi untuk menjadi imam di keluarganya. Ini Ummu Warqah ini digelari dengan asy-syahidah, seseorang yang mendapatkan syahid sebelum meninggal. Dia masih hidup, tapi dikatakan Rasul jangan orang bergelar syahid, syahidah.
mati syahid. Kok begitu? Karena pada perang Badar, Ummu Waraqah ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berserang bersamamu. Kata Nabi, tidak usahlah berperang. Berjihad bagi wanita, melaksanakan yang tidak ada dagungan, yang tidak ada kesusahan, yang tidak menumpahkan darah adalah haji atau umroh. Itu sudah jihad itu bagi wanita. Tidak usah harus turun ke medan laga. Nah, kamu pulanglah ke rumah, imamilah keluargamu. Itu dalil yang menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi imam dalam sholat. Ternyata di dalam keluarga Ummu Waraqah ini ada anak-anak yang belum balik, ada hamba sahaya. Anak-anak laki-laki, anak laki-laki yang belum balik, ada hamba sahaya. Nah, karena keduanya ini adalah posisi sebagai masih anak-anak dan juga ada yang hamba saya, maka tidak layak untuk menjadi imam sholat meskipun ada anak laki-laki. Nah, disitulah Ummu Waraqah bertindak menjadi imam di keluarganya pada sholat fardu dan 5 waktu itu. Itu cerita dari Ummu Waraqah bahwa beliau digelari asy-syahidah lantaran karena ia bermohon kepada Rasul untuk diizinkan agar melaksanakan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kata Rasul, untuk wanita ada jihad yang tidak melalui pertumpahan darah adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian ada hadis lain lagi agak panjang, tapi saya ambil yang terkait dengan masalah keimaman ini. La ta'ummanna imra'atun rajulan. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Wala ya'umma a'rabiyun muhajirah. Juga orang yang bodoh yang tidak mengetahui apapun tidak boleh mengimami yang tahu, yaitu orang muhajir. Muhajir itu pada umumnya mereka adalah bersama Rasul di Mekah. Nah, orang Arabi, orang Badui yang tidak yang baru masuk Islam, maka dia tidak boleh mengimami orang-orang yang muhajir, orang yang berhijrah, yang mereka sudah hidup bersama Rasul selama 13 tahun. Artinya orang yang berpengetahuan, tidak berilmu, tidak boleh diimami orang yang tidak berilmu. Wala ya'umma fajirun muqinah. Juga orang yang biasa melakukan perbuatan maksiat, dosa, tidak boleh mengimami orang yang mukmin, yang soleh, yang baik-baik. Ini tata tertib ya, tata tertib. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, kemudian orang yang bodoh yang tidak berpengetahuan tidak boleh mengimami yang punya ilmu, kemudian juga orang yang selalu melakukan perbuatan dosa tidak boleh menjadi imam, dan di belakangnya ada makmum yang mukmin. Illa ayat harohu bisultan, kecuali kalau dipaksa oleh raja. Mengapa penguasa? Karena dia ini keponakan kan. Nah, kamu jadi imam. Kalau tidak, pancung kau atau kucambuk kau. Nah, kalau terpaksa begitu ya, apa boleh bikinnya? Karena tidak bisa jalan lain ya. Kalau dia dipaksa betul, dan akibatnya akan menimbulkan cedera atau menimbulkan penderitaan, maka dia bisa menjadi imam dalam keadaan terpaksa. Terusnya lagi juga ada dalil yang lain mengapa wanita tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholata imra'atun wal kalbu yaqta'u sholata imra'atu wal kalbu wal himar. Salat itu bisa batal kalau ada perempuan melintas di depannya. Lah kalau jadi imam gimana? Ya. Kalau wanita jadi imam, di belakang imam laki-laki. Sedangkan sholat saja bisa terganggu lantaran karena ada wanita melintas di depannya. Yang kedua, ada anjing yang melintas di depannya, itu bisa mengganggu sholat. Atau ada al-himar, himar itu keledai atau onta atau kuda. Nah, kalau dia melintas di depan orang di sholat, itu bisa mengganggu sholat. Nah, bagaimana kalau wanita menjadi imam? Sedangkan melintas saja sudah mengganggu, lah kalau dia jadi imam, apalagi sholat yang dikeraskan bacaannya, ya, suara bagi wanita itu masih merupakan adalah apa? Aurat, suara bagi wanita. Lantas kata Rasul, kalau ada yang melintas, maka jarak antara dia dengan yang orang melintas itu sejauh kalau sejauh punggung dari hewan, di belakang dari ekor binatang itu. Ya kira-kira mungkin semeter atau 2 meter ya dari tempat dia sholat. Maka untuk memberikan jarak tadi, kita menaruh apa? Biasanya menaruh benda ya, benda apa saja lah. Kalau dulu ditaruh pedang di depannya, bahwa dari pedang ke belakang itu orang sholat tak boleh dilewati. Nah, kalau lewat dari situ, ya silahkan. Nah, itulah sebabnya kadang sapu tangan ditaruh di depan untuk menunjukkan bahwa dia lagi sholat. Sekarang bagaimana kalau ada orang sholat, tahu-tahu dia lewat? Jarak antara benda yang kita taruh dengan kita lagi sholat, bagaimana? Nah, harus dicegah. Kita sholat ini, dia melintas, cegah. Kalau sudah melintas juga, ya, berarti sudah kita halangi. Kalau dia mau melewat, tadi sudah kita taruh tanda. Nah, seperti ini, Jadi tanda stop ini juga menunjukkan bahwa di luar daripada baris ini boleh orang melintas. Ya, itulah sebabnya maka kalau di tempat terbuka atau di masjid saja yang setelah usai sholat, dia mau sholat sunat, kadang dia menaruh benda, sapu tangan atau benda apalah yang menunjukkan, atau bandul kunci ya, yang menunjukkan bahwa dia sedang lagi melaksanakan sholat. Kalau mau melintas di luar dari benda yang kita taruh tadi, itulah kalau mau memberi tanda, memberi isyarat tanda kepada orang bahwa kita lagi melaksanakan sholat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya kita memang dalam agama kita, dalam agama Islam, wanita tidak bisa menjadi imam dalam sholat yang di dalamnya atau pada jamaah itu ada laki-laki. Nah, kalau sesama perempuan silahkan mereka melaksanakan sholat dan tidak usah pakai azan, ya. Tidak usah pakai azan, cukup dengan iqamah saja. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu kita perjelas, maka silahkan, atau hal-hal yang lain tidak apa-apa ya, masalah fikih ini seringkali bersentuhan dengan kegiatan kita sehari-hari. Boleh saja kita. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang jelas. Ada Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan mengenai gerakan-gerakan imam yang batal sholatnya oleh karena suatu lain hal. Jadi
yang makmum di belakangnya itu wajib untuk menggantikan imamnya. Nah, dalam gerakan-gerakan apa saja yang waktu imam batal itu yang dapat digantikan oleh makmum tadi, misalnya waktu tegak baca Fatihah, atau waktu tahiyat, atau waktu ruku, misalnya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam juga manusia. Jadi kalau Anda lupa atau salah baca atau ada gangguan-gangguan, itu adalah manusiawi. Karena bagaimana menegur imam kalau dia salah? Jangan dikatakan salah. Nah, kita ikut salah pula itu ya. Maka kita coba dengan subhan. Biasanya dalam sholat dalam masjid yang resmi gitu, dalam sholat berjemaah biasanya memang yang ada di belakang imam itu siap menjadi pengganti kalau imam berhalangan. Ketika imam memang berhalangan, umpama suara yang dikeluarkan oleh imam tidak kedengaran oleh jemaah karena suara yang kecilnya. Dulu kan tidak ada guna suaranya. Atau kebenaran pengeras suara ini macet. Kalau pakai baterai mungkin dapat, kalau listrik lagi mati dan suara orang itu kecil. Nah, dibantu oleh Bilal di belakang. Nah, itu ya. Kalau di Masjidil Haram kita tahu ada Bilal yang di belakang membantu ya. Nah, itu membantu imam. Tapi kalau bacaan hukum tidak bisa. Dia paling imam Bilal itu membantu untuk pindah rukun dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, kalau imamnya meninggalkan rukun atau meninggalkan sesuatu yang menurut makmum itu membatalkan sholat, tetapi si imam tidak menyadari bahwa itu salah, biarkanlah imam tadi. Kita kan sudah bermandat dengan imam sampai nanti selesai, nah baru beritahu salah kamu tadi. Sudah tidak usah. Kejadiannya begini. Suatu saat Rasulullah SAW sholat, tapi sholat itu sholat 4 rakaat. Entah zuhur atau asar, saya prosesnya nggak lupa. Tapi sholat yang tidak dikeraskan suaranya. Setelah 2 rakaat Rasulullah salam. Di belakang itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Lengkaplah para sahabat yang senior itu. Tidak ada yang mau bersuara. Setelah Rasulullah bangkit dari tempat sholat itu, berjalan sedikit dari masjid, ada seseorang, bahkan dikatakan itu orang Bedui malah ya. Ya Rasulullah, anasita aku siratis sholat am nasita. Ya Rasulullah, apa sholatnya jadi kosong atau kau lupa? Nah, pertanyaan jawaban Rasulullah, kullu zalika lam yakun. Keduanya tidak terjadi. Kosongnya tidak, aku lupa juga tidak. Dia harus yakin kan? Tapi makmum dia tahu bahwa Rasul itu salah, kurang dalam sholat. Ya Rasulullah, tadi cuma 2 rakaat. Hah? Kalau gitu kita kembali angkat takbir Allahu Akbar, tambah 2 rakaat. Tidak lagi doa kita lagi tidak. Bukan batal sholat, nambah saja. Nah itu ya. Jadi keperinya, kalau imam salah, lah ditegur masih tidak mau, ya sudah teruskan. Nanti kepada selesai baru berurusannya. Tuh. Kemudian kalau imamnya yang merasa dia tidak memenuhi persyarat untuk menjadi imam lantaran bukan karena apa bacaan salah, bukan memang karena kondisi fisiknya, ya, kondisi fisiknya. Jadi mungkin suara parah lah, yang apalah gitu yang nggak bisa dipenuhinya. Dia minggir keluar dari imam. Nah, yang di belakangnya maju. Yang di belakangnya maju.
Tapi majunya bukan seperti langkah tegap tentara itu. Tidak, majunya satu-satu, kanan, kanan, kanan. Ya. Jadi majunya, pokoknya makmumnya, imamnya berhalangan, dia maju. Bukan langkah tegap. Oh itu tentara Pak. Tapi dia maju kanan dulu kanan, berhenti kanan. Untuk menghindari gerakan yang berlebihan. Ya. Nah, itu. Jadi kalau imamnya mundur, nyamping, kalau dia mengundurkan diri caranya, dia lari ke samping. Nah makmum yang di belakang itu maju. Bagaimana? Apakah imam tadi tetap berada di situ? Ya tidak apa-apa, dia berada di situ tidak apa. Gitu ya. Dia menjadi makmum. Pernah kejadian begini. Ketika Rasulullah SAW sakit, yang menjadi imam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahu-tahu Rasulullah datang. Sedang rakaat pertama. Rasulullah datang dan berada di samping imam Abu Bakar, tapi tidak setentangan, miring dikit kan, kurang ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap langsung ke sholatnya, walaupun Rasulullah ada di situ. Jadi sudah akan takbir, teruskanlah sholat itu tadi. Ya, yang perlu kami tanya lagi Pak Ustaz, bagaimana posisi kalau imam itu wudhunya batal dalam gerakan yang akan digantikan oleh makmum di belakang? Jadi kalau imam wudhunya batal, jadi dia nyamping. Setelah dia nyamping, kemudian yang di belakang maju. Bagaimana keluarnya? Kalau ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan, ya sudah dia di sebelah. Semuanya mengganggu ya sholatnya. Apalagi kalau tidak ada celah sama sekali mau keluar. Sama dengan makmum juga. Enggak ada kalanya batal ya kan. Nah kalau dia batal, maka dia stop sholatnya. Kalau dia berada di tengah, nak keluar tak bisa, kan? Ya sudah dia baca di situ. Diam saja sampai sholat selesai, nah baru dia. Jangan kita loncat-loncat itu mengganggu. Sudah batal, ganggu lagi. Mengganggu orang yang sholat. Coba ya. Begini Pak, posisi imam sewaktu dia batal itu, misalnya keadaan ruku atau keadaan tahiyat atau keadaan iktidal segala macam. Nah itu bagaimana cara menggantikannya? Tadi kebenaran imamnya dalam posisi tegak. Jadi mudah saja ya. Nah bagaimana kalau imam lagi ruku? Kalau imam lagi ruku dia batal, makmum yang ada di belakangnya mengambil alih, tapi dia masih berada di dalam barisan itu, belum maju. Nanti kalau sudah tegak baru dia maju. Jangan merangkak dia. Jangan. Nanti jangan merangkak. Atau dia ruku cuma jangan. Jadi salah seorang dari makmum yang ada di belakang imam tadi, dia mengambil komando. Tapi pada posisinya dia dalam sok itu. Ya. Kalau ruku selesai, kalau ruku kemudian tahiyat lagi ya, sujud kemudian kalau tegak lagi, nah waktu tegak itulah dia maju. Nah yang repot ini kalau dia lagi tahiyat batal imamnya, lantas makmumnya geser gitu. Lah berapa gerakan itu kan? Nah itu teknisnya. Jadi dia tidak merangkak atau apa.
Karena dia juga nanti waktu ruku kan tidak mengambil alih, kemudian setelah nanti posisinya pas berdiri baru dia masuk menggantikan posisi imam. Sedangkan imam yang batal tadi dia ada pilihan. Kalau dia bisa keluar, kalau tidak bisa dia tunggu di tempat. Sebab dia akan nyelip-nyelip itu kan mengganggu yang lagi sholat. Batalnya saya sudah mengganggu. Hanya saja Pak Imam. Ya, itu baik. Silakan kalau yang lain tanya. Ada ibu-ibu belakang. Mohon maaf Pak, saya bilang ibu-ibu. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi sama anak itu didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saf sholat tadi Pak Ustadz, di kami ibu-ibu kan keutamaannya di belakang. Jadi kami semua pengen mengejar keutamaan. Jadi gimana kalau kami berburu di belakang? Itu satu. Yang kedua Pak Ustadz, jadi pernah kejadian, ada sih kejadiannya. Ibu-ibu sholatnya di saf pertama penuh, dan ini di saf ibu-ibu ya Pak. Dan yang kedua saf terputus, kanan berisi, yang di saf 2 ya Pak ya, kanan berisi, kiri berisi, tengah kosong. Itu gimana Pak Ustadz? Hukum apa? Tolong pencerahan Ustadz buat kami ibu-ibu ini. Nah pada ya begitulah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan. Agak panjang dikit penjelasannya Bu ya. Agak panjang dikit. Dulu pada awal-awal Islam, termasuk juga di Madinah juga, sholat bapak-bapak dan ibu-ibu itu dalam posisi hampir tidak ada selisih sholat. Jadi sini di samping sebelah kiri itu ibu-ibu, sholat di sebelah kiri ibu-ibu, tapi yang di tengah-tengah ini semuanya laki-laki. Nah Rasulullah SAW sehabis sholat mau keluar itu banyak ibu-ibu itu. Jadi nunggulah Rasulullah di masjid itu kapan ibu-ibu itu habis kan. Biasanya meninggalkan masjid itu baru Rasulullah keluar. Akhirnya setelah itu keluarlah hadis. Kata Rasulullah, sop yang paling mulia bagi laki-laki di depan, sop yang paling belakang, sop yang kurang mulia ada di belakang bagi laki-laki. Tapi untuk ibu-ibu sopnya adalah yang paling belakang dan yang kurang bagus di depan. Nah, itu ya. Dengan begitu ada tertib. Bukan berarti yang di belakang itu pasti tidak mendapatkan pahala jamaahnya. Tetap akan dapat pahala jamaah. Indonesia ini adalah masyarakat yang paling fleksibel, adaptif ya. Supaya tidak ada perbedaan yang sop di belakang dan yang di depan bagi ibu-ibu, dibuatnya tabir. Dengan ada tabir ini sudah tidak ada lagi beda yang sop belakang dan yang sop paling depan. Supaya apa? Supaya jangan seperti yang saya katakan tadi, ketika makmum terakhir di sop terakhir ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan habis sholat sama dia juga penuh, rumah aja. Nah itu ya. Jadi kalau sudah ada sekat seperti itu, sudah tidak ada lagi sop yang paling belakang dan sop yang paling depan. Semuanya sop yang mulia terbagi menjadi sop yang paling belakang. Dia tidak usah nak berebut nak duduk belakang pun. Terbatas dulu ada belakang juga. Maka di masjid-masjid biasanya disekat itu untuk memberikan jarak antara yang laki-laki dan yang perempuan.
Lihat soal yang kedua tadi. Oh, yang kosong tadi ya. Yang kosong itu bukan yang samping, yang misi, yang di belakangnya. Yang di belakangnya kosong, sama sekali kosong, merapat. Sebab yang paling utama dia yang setentangan dengan imam. Ya. Jadi kalian kiri kanan penuh, di tengah dia kosong, ya merapat saja, bergeser. Ya. Nah, kiri yang kanan gitu. Gerakan satu langkah tidak menyebabkan rusaknya sholat. Merapat. Barangkali Anda mendapati begini, ketika kita sholat, ada orang itu yang berpahaman sebagaimana memang dalam hadis dikatakan wasilu al-aqdam bil aqdam wal aqdam bil aqdam. Kalau sholat, hendaklah masing-masing itu menyambungkan bahu ketemu bahu, telapak kaki ketemu dengan telapak kaki. Nah, ada orang sholat begitu, jadi dengan orang yang sebelahnya kaki dijarak supaya apa? Telapak kaki bertemu dengan telapak kaki jamaah yang ada di sebelahnya. Yang di sebelahnya ini risih, dia galak, lebar lagi. Itu ada berapa gerakan sudah kan? Jadi itu dipahamilah ya. Andai kan yang di sebelah itu dia tidak mau nempel, ya sudah, jangan lagi dikejar lagi kan. Itu semuanya ada hikmahnya. Bapak sekalian, di Arab itu ada berlaku 4 musim. Ada musim dingin sangat dingin, ada musim panas sangat panas. Makanya kalau musim dingin agak merapat-merapat itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau musim panas merapat itu resah banget itu panas ya. Jadi tadarlah, oh ini kalau seperti ini tidak perlu merapatnya yang kemudian orang yang sebelah menjadi terganggu. Nah, Indonesia ini iklimnya stabil, panas atau dingin? Hah? Kita di Indonesia dingin Pak, karena ada AC. Ada AC, tidak ada panas lagi. Nah, andaikan nyaman dengan posisi agak tegak atau tidak mesti nempel, ya sudah laksanakan seperti itu. Tidak semua yang perintah sifatnya wajib. Ada yang sifatnya alangkah baiknya atau sebaiknya. Kata Rasul, kalau itu regam, takut dimasuki oleh setan. Nanti makmum pikirannya tidak khusyuk atau tidak fokus kepada sholat, termasuk apa ayat-ayat dibaca oleh imam tadi ya. Takut ada setan menyelusup di celah antara saf yang gak itu. Itulah sebabnya Rasul menyuruh agar kalau sholat al-aqtab bil aqtab, wasilu al-aqtab bil aqtab wal aqtab bil aqtab. Bahu ketemu bahu dan apa telapak kaki ketemu dengan telapak kaki sebenarnya. Tadi karena ada yang berpegang tadi, yang di belakang tidak ada sopnya, nah yang kiri kanan lah yang para patokannya kepada imam. Sudah ya. Nah, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu, dikit nih mau nanya ini. Tidak apa-apa, mungkin maklum kan. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa sholat Jumat itu bagi wanita tidak wajib, tapi dikatakan sunnah. Nah sekarang apakah perlu disiapkan ruangan di masjid ataupun di musola itu atau di masjid-masjid yang lain itu ruangan untuk ibu-ibu yang mau mengerjakan sholat Jumat? Karena kebiasaan kita di sini
nggak ada ibu-ibu yang sholat Jumat itu. Nah itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya ibu-ibu, nak Jumatan atau tidak? Tapi jamaah kita ini kalau pergi haji gimana? Jumatan enggak ibu-ibunya? Kok udah dibawa pulang itu ke Indonesia? Nah, saya angkat sedikit adanya ya, ceritanya ya, asbabul wurudnya itu begini. Kalau waktu sholat Jumat itu ada khutbah Jumat, ada khutbah Jumat. Nah, ibu-ibu biasanya di zaman Rasul dan zaman sahabat, mereka tidak ke masjid tapi kuping, buka kuping, duduk-duduk depan rumah mendengarkan khutbah. Siapa yang khutbah? Yang khutbahnya Rasulullah. Kayak menginginkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kalau zaman sahabat yang menjadi khotib adalah khalifah, ya Abu Bakar, ya Umar kan. Jadi mereka ingin juga mendengar apa yang diwasiatkan oleh baik itu Rasulullah maupun khalifah setelah Rasul. Kalau pengeras, karena tidak pakai pengeras suara, kadang kedengaran, kadang tidak. Apalagi kalau letak rumah itu berjauhan ya. Nah, makanya setelah sholat biasanya ibu-ibu bertanya kepada bapak-bapak yang selesai sholat, tadi khotibnya siapa? Apa isi khutbahnya? Gitu kan? Karena tadi tidak dengar dia. Makanya di zaman itu dan di kita juga, kapan ibu-ibu sholat zuhur pada hari Jumat? Kapan? Setelah sholat Jumat, setelah suaminya sampai atau bapaknya suaminya sampai ke rumah, baru sholat Jumat. Karena dia mau nanya tadi apa isinya? Nggak tahu berlaku nggak di kita sekarang. Kalau ibu-ibu yang lama dulu, yang orang tua saya, kira-kira nenek ini berarti ini, mereka Jumatan kalau sudah salah seorang jamaah masjid keluar dari masjid, baru dia akan takbir sholat subuh. Tidak barengan dengan yang sholat di masjid, barengan imam yang sholat di masjid, tidak. Selesai dulu, nah ada keluar, baru dia sholat subuh. Mungkin masih ada yang orang lama-lama, Kalau orang sekarang serba ingin cepat ya. Begitu imam akan takbir lah, dia sholat zuhur bulan. Yang bahaya ini ketika dia bertanya kepada suaminya, tadi apa sih khutbah? No, tidak dengar. Tadi katanya cepat nih, aku tahu-tahu sudah akan takbir, khutbah kata tidak khutbah. Punya tim. Jadi ibu-ibu boleh lah itu nanya dengan suami. Tadi bapak, tadi khutbah isinya apa? Pak khotib begini memang ya. Betul. Tidak ada satu pun yang melekat dibawa pulang. Oleh itu istrinya di rumah atau keluarganya di rumah. Itu ya ceritanya. Jadi apakah perlu disediakan? Nah, saya kira tetaplah itu sunat. Itu sediakan kosong juga kan repot itu. Ruangan itu kosong, tak terisi kan. Nah di tempat punya ibu-ibu. Sama dengan kalau kamar mandi atau tempat air, buang air kecil itu kan. Untuk lihat bapak dan ibu. Yang ibu tak ada yang isi kosong saja. Nah, kalau di masjid nanti kosong begitu saja kan tidak baik dan tidak terisi oleh yang mau diisi untuk perempuan atau perempuan yang tak ada ya. Sunnah itu kan tidak wajib Pak. Jadi sunnah. Ya, kalau mereka mau ambil sunnah silakan mengambil sok. Ya, kalau kita sediakan ruangan, takutnya tidak terisi. Tidak terisi. Ya. Kalau dia mau ambil sunnah silakan aja.
sebagaimana pernah mereka lakukan ketika umroh ataupun ketika haji. Silakan saja ambil posisi balik belakang begitu kan. Cukup ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pendengar dari kajian pagi ini, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat kita semua. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Astagfirullah. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan pesan-pesan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.